laksanakan di sekolah kita. Tetapi kita bersyukur untuk di SD kita dapat lolos satu guru kita yang menjadi calon guru penggerak yang sudah berlangsung pelaksanaannya. Dan rekan-rekan PKN, kedua sekolah yang telah berkesempatan hadir untuk dapat menyaksikan presentasi saya tentang budaya positif modul 174. Di sini saya ada guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Salamun. Untuk PP itu adalah pengajar praktik yang datang kemarin, itu Bapak Andri Imawan. Dan itu guru fasilitatornya ada Bapak sedikit, itu dari Cilacap. Baik, bos pada di sini saya akan menjelaskan penerapan konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif itu adalah pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, guru, hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas dan segi restitusi. Baik, sebelum saya menjelaskan lagi, ada baiknya kita explain dulu untuk melepas penat kita dari presentasi. Seperti anak waktu apa kalau tentu pagi sekali, siang 2 kali, kalau malam setengah. Oke, bisa mengirim Pak. Dia mau bunyi. Oke, tempo pagi, siang, malam. Kan tengah, kalau malam pun tidur. Diamlah, bawa dia nunggu ulang. Oke, selanjutnya. Di sini pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif itu adalah kebanyakan alam menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Sebenarnya kata disiplin itu juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Yang tidak perlu digunakan sama sekali mesti adalah hukuman. Karena hukuman di sini adalah kata lain adalah pilihan terakhir untuk menghukum anak. Di sini Ki Hajar Dewantara dan Deden dosen memiliki pemikiran yang sama, yaitu kata dan disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Intinya, artinya disiplin itu adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari atas kata yang sama dengan murid. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul atau tamat sekolah. Restitusi itu merupakan pilihan. Ya, anak itu harus memilih. Kamu anak hak opsional, kamu terlambat. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menulis? Apakah berdiri di yang bendera hormat? Atau kamu ingin membersihkan WC? Dia memilih apa yang harus tepat. Jadi pilihan terhadap anak. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Seringkali menjadi kali anak itu dihukum, terkadang kali anak itu menjadi terkena saya dihukum, ini terus dihukum. Jadi tidak nyaman baginya. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau untuk konsekuensi itu tidak nyaman juga, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Sedangkan restitusi itu menguatkan bahwa perilaku yang mereka lakukan itu salah dan harus dikuatkan. Berarti dia harus merubah dirinya untuk lebih baik lagi. Oke? Wah, keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas. Kita dalam kelas, saya juga mendapatkan materi dalam 2 minggu ini keyakinan kelas. Kita butuh keyakinan kelas. Keyakinan apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Contohnya adalah keyakinan kelas 3. Tidak keluar masuk saat jam pelajaran. Itu merupakan sebuah keyakinan. Tidak makan saat jam pelajaran. Tidak mengata bapak ganti busa. Itu kan termasuk keyakinan kelas. Selanjutnya adalah cara membuatnya. Kedua ada tahapan membuat keyakinan kelas. Kita mempersilakan murid untuk menulis apa yang ada di pikirnya untuk membuat keyakinan kelas. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak berkata kotor misalnya.
sudah dicatat semua. Kita mencatat semua masukan dari murid. Setelah kita kumpul mengambil masukan pendapat dari murid, kita catat. Setelah kita catat, selanjutnya kita ada menyusun. Dari kata-kata tadi kita susun mana yang lebih awal dan mana yang akhir. Setelah kita susun, selanjutnya lihat kembali daftar pendapat murid yang sudah dicatat. Yang kita catat tinggal lagi. Mana yang harus kita masukkan sebagai keyakinan kelas, mana yang tidak. Kita pilih terusnya. Sudah itu tinggal ulang keyakinan kelas dengan bersama-sama. Setelah apa kita diskusikan dengan murid. Apakah ini bagus untuk murid atau tidak? Kita tinggal kembali. Selanjutnya menyetujui keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Apabila selesai kita setujui bersama murid-murid. Selanjutnya adalah baru kita buat pakai roster, pakai karton, kita tulis keyakinan kelas 4, keyakinan kelas 1 tidak berkata kotor, 2 tidak keluar masuk kelas dan lain sebagainya. Itu tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas. Seperti sebab peraturan. Ini adalah segitiga diskusi. Misalnya untuk menghadapi permasalahan sedang anak yang diskusi. Misalnya saya, Ham dengan Maggie itu berkelahi dengan sampai kancing baju dari Maggie terlepas. Maggie dan Ham dipanggil ke kantor. Yang dilakukan seorang guru melakukan segitiga diskusi adalah menstabilkan identitas. Stabilkan identitas adalah setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi, Ham, lakukan ini kamu berkelahi dengan Maggie. Gini kak, dia menolak buku saya, dia mengatakan bapak saya. Oh iya, betul. Mengapa? Dia bolehlah kata bapak aja harus ditunggu. Dia kita ikuti alurnya dulu. Kita benarkan kejadian yang kita benarkan dulu. Setelah sudah stabil yang dia lakukan, baru kita akan pada tindakan yang salah. Kita tanyakan ke Ham, kamu berkelahi apa nyangat atau mimpinya itu bagus tak? Baik tak? Baru tidak kak. Kejadian yang kami lakukan itu salah. Kami kepala bengkak, selingkuhan, kami kena hukum. Jadi ya baik. Kalau begitu bagus. Berarti kejadian itu salah Ham. Dan nanti dibuat lagi. Sudah itu kita akan itu tentu kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya kenapa kamu melakukan itu Ham? Bagi kak, jualan buku awak, ngatur bapak awak, ngatur mak awak, betul marah. Kita tahu kan? Sudah apakah adakah cara yang tidak penting untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Lalu sebenarnya harusnya kayak mana Ham? Kita tanyakan gini kak. Oke, selanjutnya baru kita akan menanyakan keyakinan. Keyakinan itu jelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Karena kamu sudah berkelahi dengan Maggie, kancing baju Maggie sudah terlepas 3 kancing. Jadi apa yang harus kita paham? Baik Pak, saya akan menggancing kembali, memperbaiki kancing baju dari Maggie. Itulah adalah segitiga diskusi. Oke, selanjutnya terima kasih. Mungkin di sini rekan-rekan dari Kukerta juga banyak PGP. Ini adalah bisa kita terapkan suatu ilmu juga, berbagi pengalaman. Kalau misalnya sudah ke kelas, kalau sudah jadi guru nanti, ini ada salah satu pedoman inti atau pegangan kamu untuk menghadapi murid. Karena murid ini bukan semuanya baik, tapi murid itu kadang tuh ada yang kadang cuma kita dengkel, tapi menghadapinya kayak itu. Baik, terima kasih. Berdatang saya kembalikan lagi. Terima kasih presentasinya dari